Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuda dengan NIM 1022000026, Prodi Hukum Pidana Islam, Fakultas Syariah. Maksud dan tujuan saya membuat video ini yakni untuk memenuhi tugas mata kuliah Hukum Perlindungan Saksi dan Korban. Di dalam video ini saya akan menjelaskan materi makalah kelompok 3, yang mana dalam materi tersebut terdapat yang pertama yaitu latar belakang berdirinya LVSK, yang kedua dasar hukum berdirinya LVSK, yang ketiga tugas dan fungsi LVSK, keempat peran LVSK dalam penanganan korban, kelima jenis-jenis penanganan korban dalam LVSK, dan yang keenam jenis-jenis bentuk layanan LVSK. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu latar belakangnya berdirinya Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LVSK. Saksi dan korban merupakan salah satu bagian penting dalam pembuktian dalam tindak pidana, bahwa salah satu alat bukti yang sah dalam proses peradilan pidana adalah keterangan saksi atau korban yang mendengar, melihat, atau mengalami sendiri terjadinya suatu tindak pidana dalam upaya mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana. Lanjut, materi yang kedua yaitu dasar hukum berdirinya Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LVSK. LVSK dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Lahirnya Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban yang memakan waktu cukup panjang ini ditunjukkan untuk memperjuangkan diakomodasinya hak-hak saksi dan korban dalam proses peradilan pidana. Yang ketiga yaitu tugas dan fungsi LVSK. Tugas dan fungsi LVSK yaitu sebagai berikut. Yang pertama, merumuskan kebijakan di bidang perlindungan saksi dan korban. Yang kedua, melaksanakan perlindungan tahap saksi dan korban. Yang ketiga, melaksanakan pemberian kompensasi, restitusi, dan bantuan kepada saksi atau korban. Yang keempat, melaksanakan diseminasi dan hubungan masyarakat. Yang kelima, melaksanakan kerjasama dengan instansi dan pendidikan pengembangan. Dan yang keenam yaitu melaksanakan tugas lain berkaitan dengan perlindungan saksi dan korban. Dan materi yang keempat yaitu peran LVSK dalam penanganan korban. LVSK menjadi aktor penting yang merupakan bagian dari fungsi pemerintah untuk menciptakan terungkapnya kebenaran dan tegaknya keadilan bagi saksi dan korban dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Materi yang kelima yaitu jenis-jenis penanganan korban dalam LVSK. Yang pertama yaitu perlindungan fisik dan psikis, pengamanan dan pengawalan penempatan di rumah aman, mendapat identitas baru, bantuan medis, pemberian kesaksian tanpa hadir langsung di pengadilan, bantuan rehabilitas. Yang kedua, perlindungan hukum, keringanan hukum dan saksi dan korban serta pelapor tidak dapat dituntut secara hukum, yaitu terdapat dalam pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006. Ketiga yaitu pemenuhan hak prodesial saksi, pendampingan, mendapat penjemahan, mendapat informasi mengenai perkembangan kasus, penggantian biaya transportasi, mendapat hasil nasihat hukum, bantuan biaya hidup sementara, mendapatkan sampai batas waktu perlindungan dan lain sebagainya sesuai ketentuan pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006. Yang terakhir yaitu materi yang terakhir yaitu jenis dan bentuk layanan LVSK, yaitu terdapat yang pertama perlindungan fisik dan psikis, yang kedua perlindungan hukum, dan yang terakhir pencabutan hak prosedural.
saksi. Itulah yang dapat saya jelaskan dari materi makalah kelompok 3. Apabila terdapat kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.